Kita udah sama-sama puas sama Vivo V60. Dari kameranya mantep banget sampai ke performanya yang decent. Nah sekarang di tangan gue ini ada versi yang lebih terjangkaunya. Apakah bisa mendeliver experience yang sama seperti saudaranya? Guys, ini dia Vivo V60 Lite. Dengan hati yang sangat senang, gue melaporkan kalau HP ini punya paket penjualan yang lengkap. Di sini kita masih dikasih soft case transparan, batok charger, flash charge, 90 watt, ngeri banget ya, dan kabel USB-A to USB-C. Dan layarnya juga udah terpasang anti gores nih by default. Gue dapet warna yang vibing blue, yang beneran gue suka banget. Terus ada warna vibing pink dan vibing black juga. Desainnya sih cakep ya, karena warna birunya tuh close ke ungu lilac. Yang beneran secakep itu. Backdoornya tuh terlihat clean dengan bumper kamera yang berbentuk pills yang estetik. Frame-nya ini punya desain yang flat. Terus di sebelah kirinya ini polos aja, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanannya ini ada tombol power sama volume. Di atas ada grill speaker dan satu mikrofon. Terus kita ke bagian bawah ada dual SIM tray, satu mikrofon dan port USB Type-C dan grill speaker. Overall untuk build quality-nya ini terasa sangat solid walau masih pakai material polikarbonat. Bodinya ini terbukti strong ya karena udah tersertifikasi SGS drop resistance dan military grade certification. HP ini juga punya sertifikasi IP65 tahan debu dan semprotan air. Untuk handlingnya sih HP ini ngepas banget. Panjangnya tuh ada di 16,3 cm dan lebarnya ada di 7,6 cm. Jadi penuh aja gitu di tangan gua. Tapi karena dia cukup tipis, itu tebelnya cuma 7,59 mm. Jadi masih bisa lah dimainin pakai satu tangan. Masalahnya backdoornya ini agak licin ya. Jadi gue selalu pakein HP ini sama casing bawaannya. Bobotnya tuh ada di 194 gram yang masih terbilang cukup ringan, nggak bikin tangan kita pegel. Cuma ya tetap ya, kayaknya kita wajib pakai dua tangan untuk nyaman ngoperasiin HP ini. Vivo V60 Lite ini ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7360 Turbo yang berjalan di fabrikasi 4 nanometer. Dia punya 4 core performance Cortex A78, clock speednya itu up to 2,5 GHz, dan 4 efisien core Cortex A55, clock speednya up to 2 GHz. CPU ini ditandemi sama GPU Mali G615 MC2 dan MediaTek NPU 655. Untuk RAM-nya dia ada di 8 GB LPDDR4X yang masih bisa di-extend lagi sampai 8 GB lagi dengan storage di 256 GB UFS 3.1. Wi-Fi-nya udah menggunakan versi 6 dengan Bluetooth versi 5.4. Di Antutu Benchmark versi 11.0.2, HP ini berhasil mendapatkan overall score di 896 ribuan dengan CPU skornya di 335 ribuan dan GPU skornya ada di 124 ribuan. Nah, selama pengetesan suhunya naik ya 9,4 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 4%. Gue cobain juga ya storage testnya. Storage-nya itu punya sequence read di 2,2 GB dan sequence write-nya di 1,8 GB. Lanjut kita ke 3D Mark White Live Stress Test. HP ini berhasil dapetin stability di angka 99,1% dengan base loop score-nya di 3129 dan lowest-nya itu ada di 3100. Nah, selama pengetesan baterainya berkurang sebanyak 3% aja dan suhunya naik sebanyak 4 derajat Celcius. Lanjut kita ke Geekbench 6. HP ini berhasil mendapatkan skor 1028 untuk single core-nya dan 2891 untuk multi core-nya. Gue juga running GPU benchmark-nya ya dengan API OpenCL, skornya itu ada di 2566 dan dengan API Vulkan itu skornya ada di 2525. Nah, buat main game yang ringan kayak Clash Royale sih geli-geli ya, masih lancar dengan settingan yang high refresh rate. Nah, masuk ke Mobile Legends, ini settingannya gua tes mentok kanan di map quality-nya ultra. Frame rate-nya super dengan resolution HD dan efek quality-nya itu high. Nah, dengan settingan ini gue masih bisa dapetin experience yang sangat nyaman selama main game berjalan smooth aja, nggak ada lag, nggak ada nge-freeze ataupun frame drop yang berarti. Nah, Vivo bilang kalau game Free Fire itu sangat optimal buat HP ini. Di sini gue coba main dengan settingan grafik ultra. High resolution itu di high dan high FPS-nya itu di high juga ya. Dan buat main game HP ini memang terasa sangat optimal ya. Selama main HP ini berhasil deliver experience yang smooth tanpa lag dan frame drop yang berarti. Vivo V60 Lite ini juga udah support bypass charging yang artinya ini lebih aman ya untuk main game sambil di charge. Nah, lanjut kita ke bagian layarnya. Dia menggunakan panel AMOLED 6,77 inci dengan resolusinya Full HD+. 2392 x 1080 pixel. Refresh rate-nya udah 120 Hz, terus support P3 color gamut, rasio kontrasnya 8 juta banding 1, support playback HDR10+,
Peak brightness-nya ini ada di 3000 nit dan kerapatan pikselnya ada di 387 ppi. Nah, layar Vivo V60 Lite ini punya screen to body ratio 94,2%. Makanya untuk ukuran HP mid-range, bezel layarnya tuh terasa tipis dan presisi di setiap sisinya. Kamera depannya juga menggunakan desain punch hole di tengah. Selain estetik, dia juga nggak mengganggu visual saat kita pakai HP ini. Layarnya bisa kasih detail yang cukup tajam dan ketajamannya ini rata sampai ke sudut-sudutnya. Yang gue suka warna yang diproduksi itu terasa natural dan pas banget. Saturasinya pas, vibrannya pas, warna skin tone-nya juga terasa akurat. Warna hijau dan ungunya terasa pas banget di mata gue. Sungguh kalibrasi warna ini enak banget dilihat menurut mata gue. Nah, untuk YouTube layarnya udah support untuk playback HDR. Nah, di Netflix layarnya punya sertifikasi Widevine L1 dengan HDR support juga. Jadi kalau kontennya udah support HDR, ini terasa banget ya kalau dynamic range-nya itu luas banget, nikmat banget deh layarnya buat dipakai nonton. Speakernya juga ada stereo, buat kelantangannya nggak usah diraguin lagi karena speakernya support volume boost sampai 400%. Ini kenceng banget loh. Nah, speakernya ini masih bisa kasih detail yang menurut gua masih cakep sih, separasi suara yang lumayan, efek surround yang cukup buat kita nonton Netflix. Vivo V60 Lite ini datang dengan Vantage OS 15 yang berbasis Android 15. Jadi pada saat video ini dibuat, security patch-nya ada di bulan Agustus 2025. Gue udah sering bilang kalau Vantage OS itu salah satu OS yang oke menurut gue. Tampilannya clean, gak ribet, mudah dioperasiin, jadi aman ya buat mau ngasih ke orang tua misalnya. Nah, pas gue pakai Vantage OS ini ngasih experience yang smooth, seamless, dan visual yang sangat fluid. Buat multitasking, buka banyak aplikasi juga terasa sangat aman. Vivo bilang mereka akan provide 5 tahun software update, 3 kali OS update, dan 5 tahun security patch. Kapasitas baterainya juga gede banget ya, 6500 mAh Blue Volt battery. Baterai silikon karbon yang membuat HP ini jadi tetap tipis walau kapasitasnya besar. SOT yang gue dapat itu 8 jam. Ini setelah dipakai selama 1 hari 19 jam. Atau bisa dibilang hampir 2 hari lah. Gila, ini baterainya irit banget. Batok charger yang dikasih pun punya daya pengisian yang super cepat, 90 watt flash charge. Ini bisa isi penuh baterainya dari kosong sama sekali dalam waktu kurang lebih 35 menit aja. Nah, Vivo kasih warranty 5 tahun buat baterai Vivo V60 Lite ini. Untuk AI-nya ini juga masih lengkap. Yang Vivo highlight di sini ada 2 AI productivity. Yang pertama ada AI block spam call. Ini kita bisa aktifin di aplikasi call ya. Yang kedua ada AI caption yang bisa kita aktifkan saat nonton video atau pas lagi meeting online. Nah, AI caption ini juga udah support untuk bahasa Indonesia. Terakhir kita ke bagian kameranya nih. Di sini gue lihat nih ada 2 kamera dia pakai setupnya ya. Main kameranya dia pakai 50 megapiksel Sony IMX882 dengan aperture f1.79. Terus kamera ultra wide-nya dia pakai 8 megapiksel dengan aperture f2.2. Sementara kamera depannya menggunakan sensor 32 megapiksel HD selfie kamera f2.45. Kamera utama itu bisa ngasih detail yang baik saat keadaan banyak cahaya. Warna yang dihasilkan juga pop, dynamic range-nya cukup baik. Mungkin kalau kita zoom itu bakal kelihatan kalau background-nya itu sedikit noisy. Menurut gua sharpening-nya sih lumayan kerasa ya dan agak sedikit over sharpen gitu. Dalam keadaan yang low light, detailnya masih sangat terjaga dengan baik dan gue suka ya karena fotonya tuh masih ada noise-nya. Jadi yang artinya ini noise reduction-nya nggak terlalu agresif. Pada saat motret night mode ini kan auto ya, jadi kita harus tahan napas pas ambil foto di low light dan dynamic range-nya ini jadi terasa agak kurang. Ada 3 filter baru yang bikin foto kita jadi vibes retro ala-ala kamera film gitu. Ada klasik negatif, positif film, dan clear blue. Asik ya buat di-upload ke sosial media kita. Nah, untuk portrait mode-nya dia ada fitur AI 4 Season Portrait. Nah, di sini AI-nya bakal mengubah environment sekitar kita jadi seperti 4 musim yang berbeda gitu ya. Ada spring, summer, autumn, dan winter. Nah, pas gue cobain sih cukup seru ya, banyak foto yang kayak di luar negeri begitu. Untuk videonya ini mentok di resolusi 4K 30 fps dan untuk objek yang deket detailnya bisa dieksekusi dengan sangat baik. Sayangnya dynamic range ini agak ngepas ya. Gue langsung aja nih kasih lihat contoh videonya. Untuk perekaman kamera belakangnya ini bisa rekam di 4K 30 fps. Sambil jalan seperti ini. Nah, untuk kamera ultra wide-nya kualitasnya memang agak jomplang sih, detailnya ya lumayan aja, cuma kelihatan warnanya itu sama, jadi hampir nggak ada color case.
Tapi koreksi distorsi di HP ini dieksekusi dengan sangat baik ya, hampir nggak kelihatan distorsinya. Nah dalam keadaan yang low light, gambarnya juga terasa cukup soft, noise-nya juga lumayan terasa. Cuma menurut gue ini better ya dibandingin dengan kamera ultrawide HP midrange sekelasnya. Video ultrawide ini mentok di Full HD 30 fps, tapi detailnya tuh cukup terasa decent ya. Gue langsung aja kasih contohnya seperti ini. Dan untuk kamera ultrawide-nya, dia resolusinya di Full HD 30 fps. Ini gue sambil jalan seperti ini, cukup stabil. Nah seperti biasa kualitas kamera depannya ini pasti ya oke ya, detailnya dieksekusi dengan sangat baik. Terlihat ya untuk jenggot-jenggot dan kumis-kumis ini masih detail pada saat di zoom. Video kamera depannya mentok di 4K 30 fps. Ini contoh perekaman kamera depan dari Vivo V60 Lite. Gua coba sambil ajak jalan, ini jalan pelan-pelan banget seperti ini, dan dia resolusinya bisa di 4K ya, ini 4K 30 fps. Kesimpulannya, menurut gua Vivo V60 Lite ini oke ya. Secara desain ini cantik betul, dari warna-warnanya oke lah, mantep. Terus kameranya itu juga decent dan layarnya oke, dan AI-nya juga lumayan banyak. Jadi bisa mengimbangi sama saudaranya Vivo V60. Cuma yang bikin gua agak kehilangan adalah fitur-fitur Zeiss yang emang nggak ada di HP ini. Dan sisanya gue ngerasa Vivo ini sangat serius ya dalam menggarap HP-HP mid-range mereka. Mereka berhasil deliver pengalaman HP mid-range yang menyenangkan. Dan untuk harganya, V60 Lite yang 8128 itu dibanderol 3599 juta di online eksklusif aja. Untuk yang 8256 itu dibanderol 3999 juta. Dan untuk V60 Lite yang 5G 8256 dibanderol 4999 juta. Oke, jadi gue rasa segitu aja review Vivo V60 Lite di Droid Lime. Gue Fahmi, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.